Tenggara dari Selatan. Inilah julukan kota Marrakesh di kawasan barat laut Maroko. Kawasan yang kaya akan jejak peradaban Islam di wilayah Maghrib. Sebuah peradaban maju yang dicatat sejarah, dibangun oleh muslimin suku Barbar. Fakta sejarah ini mengingatkanku akan sosok Tariq bin Ziyad, pahlawan Islam yang dikagumi kaum muslimin, bahkan oleh dunia barat. Sosok jujur dan pemberani yang berhasil menancapkan panji-panji Islam pertama di bumi Eropa ini adalah putra dari suku Barbar. Dari suku ini pula, seorang pengembara muslim yang catatan-catatannya mengilhami perkembangan ilmu geografi dan astrologi, Ibnu Battuta berasal. Fakta ini tentu mematahkan anggapan banyak orang bahwa suku Barbar adalah suku primitif dan tak berperadaban. Lalu seperti apakah suku Barbar dan kehidupannya? Sekalipun kota Marrakesh dibangun oleh muslimin Barbar, sayang sekali tak mudah untuk menemukan kehidupan suku Barbar di kota terbesar ketiga di Maroko setelah Casablanca dan Rabat ini. Sulit untuk membedakan antara warga Arab dengan Barbar, karena keduanya sudah menyatu dan hidup berdampingan sebagai satu bangsa di Maroko. Atas dasar ini, aku, sang musafir, bertolak ke pegunungan Atlas untuk menelusuri kehidupan suku Barbar. Namun, kehidupan orang-orang Barbar ternyata tersebar di kawasan-kawasan yang dialiri air. Aku pun memutuskan untuk menuju ke salah satu perkampungan, yaitu Kampung Eureka. Semakin tinggi bergerak ke atas gunung, aku semakin terkagum melihat kondisi alam pegunungan Atlas ini. Subhanallah, benar-benar menakjubkan. Tiba di kawasan berbatu, jalanan mulai berliku. Merasakan keramahan orang-orang Barbar yang kami temui di jalanan. Inilah salah satu karakter masyarakat Barbar. Sederhana, ramah, amanah, jujur, dan pemberani. Maka tak heran jika dari masyarakat seperti ini melahirkan tokoh besar seperti Tariq bin Ziyad. Di kampung ini, aku mencoba melihat langsung dan merasakan kehidupan orang-orang Barbar. Assalamualaikum. Benar saja, di balik kesederhanaan hidup, mereka benar-benar memuliakan kamu. Pantas saja tak sulit bagi mereka untuk menerima seruan Islam saat kaum muslimin dari Damaskus, pimpinan Uqbah bin Nafi dan Musa bin Nusair menyebarkan Islam ke negeri ini. Karena kebaikan merupakan tradisi yang dipegang teguh oleh suku Barbar. Ini kan sebenarnya masyarakat Barbar itu kehidupannya terbagi dua ya kan ya. Ada yang hidup di pegunungan, satu lagi hidup di gurun, yaitu kawasan Sahara saat ini. Dan mereka sudah mulai modern. Ini sangat menarik kan. Dan bangsa Barbar ini sudah menetap lama sejak dulu. Bahkan bisa dikatakan bahwa bangsa Barbar adalah penduduk asli dari Maroko, dari wilayah Maghrib ini. Mereka mempunyai peradaban yang tinggi, terlihat dari arsitekturnya yang sudah terlihat bangunan-bangunannya. Kemudian mereka juga mempunyai bahasa tersendiri. Bahasa Barbar. Bahasa Barbar berbeda dengan bahasa Arab. Tidak semua orang Arab bisa menguasai dan mengerti bahasa Barbar ini. Dan intonasinya juga cukup cepat. Cepat sekali intonasi bahasa mereka. Sehingga temuan dari para ilmuwan mengatakan, dari kecepatan intonasi inilah mereka disebut Barbar. Setelah kedatangan Islam, maka bangsa Barbar menjadi bangsa yang lebih hebat lagi. Kita bisa mengenal seorang tokoh yang bernama Tariq bin Ziyad. Seorang pembebas Andalusia. Dan yang perlu diingat Mas Yogi, bahwa Tariq bin Ziyad adalah asli dari Barbar. Tapi sayangnya Mas Yogi, saya sering mendengar
ungkapan-ungkapan dari masyarakat yang mengatakan bahwa bangsa barbar adalah bangsa yang terbelakang, bangsa yang bodoh, bangsa yang tidak mengerti apa-apa, sadis dan kejam. Sayang sekali. Sedangkan ketika kita masuk ke sini, kita bisa melihat keramahan mereka. Luar biasa. Kita bisa melihat bagaimana mereka menjamu kita. Artinya apa, Mas Yogi? Bahwa bangsa barbar mempunyai keistimewaan. Allah menciptakan berbagai ras dan suku bangsa itu untuk saling mengenal satu sama lain. Bukan untuk saling menjatuhkan, saling menguasai satu sama lain, apalagi saling menghina. Bukan. Justru mereka dituntut untuk saling mengenal satu sama lain. Lita'arufu. Sungguh pengalaman luar biasa berinteraksi dengan masyarakat barbar. Aku semakin yakin, inilah rahasia kenapa dulu saat kaum muslimin di Maroko dan Andalusia atau Spanyol dan Portugal terpecah belah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang dicatat sejarah sebagai era muluk tawaif, justru disatukan di bawah naungan panji-panji Islam oleh kaum barbar. Suku yang hidup sederhana dan memegang prinsip-prinsip agama dengan teguh. Merekalah yang dikenal sejarah Islam dengan kaum Murabitun atau Moravid. Masjid Qutubiyah di jantung kota Marrakesh menjadi saksi akan kegemilangan peradaban Islam di Maroko. Konstruksi menara dengan corak khas barbar menjadi bukti akan jejak peradaban Islam yang dibangun muslimin barbar. Kawasan inilah yang menjadi kebanggaan dan landmark kota Marrakesh. Nama Marrakesh sendiri berasal dari bahasa barbar yang berarti tanah Tuhan. Letakkan jauh dari laut dan aliran sungai, bahkan dekat dengan kawasan Sahara, tepat di lereng Gunung Atlas. Marrakesh dibangun Yusuf bin Tashfin, penguasa dinasti Murabitun atau Moravid yang berasal dari suku barbar pada tahun 1062 Masehi. Dinasti Murabitun lahir di saat kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad melemah dan banyak kerajaan-kerajaan kecil berdiri memisahkan diri dari Baghdad. Inilah dinasti barbar pertama yang dapat menyatukan seluruh barbar di Maghrib. Berawal dari gerakan dakwah, Al-Murabitun dikenal juga sebagai Al-Mulasimun atau orang-orang yang bercadar karena mereka biasa mengenakan penutup muka untuk menghindari sengatan matahari. Gerakan pemurnian keagamaan ini lama-kelamaan menghimpun kekuatan dan berhasil membangun dinasti. Satu persatu kerajaan-kerajaan kecil yang melepaskan diri dari kekhalifahan Islam Abbasiyah di Baghdad, Irak berhasil ditaklukkan. Namun begitu, penguasa Al-Murabitun tak ingin disebut sebagai Amirul Mukminin, karena sebutan itu hanya patut disandang Khalifah Abbasiyah di Baghdad, Irak, yang kekuasaannya meliputi tanah suci Makkah dan Madinah. Puncak kejayaan dinasti ini terjadi saat Yusuf bin Tashfin berkuasa. Seluruh Maroko ditaklukkan hingga Tunisia dan Aljazair. Bahkan saat Andalusia terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil dan nyaris dikuasai kerajaan Castilla, Yusuf bin Tashfin bergerak ke Andalusia, menyelamatkan kota-kota muslimin. Satu persatu, kota Spanyol yang hampir direbut musuh berhasil disatukan kembali. Sejak itu, dinasti ini berhasil menguasai seluruh kawasan Maghrib, Afrika Utara, dan Andalusia atau Spanyol dan Portugal. Selama 90 tahun, Al-Murabitun membangun peradaban negeri-negeri Muslim. Arsitektur Islam berkembang pesat, ekonomi melesat, masyarakat hidup makmur dan bersahaja tanpa dibebani pajak. Ilmu pengetahuan pun berkembang dan melahirkan ilmuwan-ilmuwan besar dunia seperti ahli kedokteran dan Ibnu Zuhri. Sayang, setelah wafatnya Yusuf bin Tashfin, kekuasaan Al-Murabitun melemah dan berakhir dengan bangkitnya dinasti baru, Al-Muwahhidun atau Al-Mohad
yang juga dari kalangan barbar. Sayang, peradaban yang dibangun Al-Murabitun hancur. Bangunan-bangunan arsitektur indah kemudian dibangun kembali oleh dinasti Almohad, termasuk masjid dan menara khutbah. Kini yang masih tersisa dan masih utuh adalah kubah Al-Morafid di Kota Lama. Kang, ini kita udah sampai di pusat kota Marrakesh nih, Kang. Ya. Nah, ini salah satu masjid yang paling tua di kota ini adalah Masjid Kutubiyah, yang merupakan peninggalan bangsa atau suku Barbar. Betul sekali. Timur Tengah. Betul. Ini kalau dilihat ya, Kang, ini arsiteknya, karya ini merupakan bukti dari tingginya peradaban Murabitun atau kaum Barbar kala itu. Saya jadi berpikirkan bahwa bangsa Barbar ini adalah bangsa yang sangat beradab karena mampu menciptakan karya sebesar ini. Subhanallah, Kang. Ini adalah hasil karya pada masa dinasti Murabitun. Dinasti Murabitun yang awalnya adalah gerakan dakwah penyebaran agama Islam berubah menjadi gerakan militer ketika mereka sudah mencapai 1.000 orang dan semakin besar lagi. Gerakan militer ini mereka berpusat di kem-kem yang disebut ribat. Oleh karena itulah mereka disebut Al-Murabitun, orang-orang yang ada di kem-kem militer. Kekuasaan dinasti Murabitun sampai ke wilayah Maghrib, mencakup Tunisia, Aljazair, Maroko tentunya, kemudian ke bawah itu ada Sahara, Afrika dalam itu wilayah Berber situ, kemudian sampai juga ke Andalus. Kekuasaannya luar biasa. Nah, berarti ada hubungannya, Kang, ya, antara kaum Murabitun atau dinasti Murabitun dengan pendirian kota Marrakesh ini, Kang? Iya, betul sekali Mas Yogi, jelas ada hubungan yang sangat kuat sekali. Karena dinasti Murabitunlah yang membangun kota Marrakesh. Dinasti Murabitun membuat Marrakesh menjadi ibu kota saat itu. Ibu kota dari kekuasaan dinastinya. Dan itu artinya Maroko dibangun oleh dinasti Murabitun yang terpusat di Marrakesh. Dan mereka adalah suku Barbar. Karena bangsa Barbar, meskipun dipandang sebelah mata oleh sebagian pihak, tetapi kita bisa melihat ada keistimewaan yang dimiliki oleh mereka. Kita harus ingat bahwa setiap segala sesuatu pasti punya keistimewaan. Likulli syai'in maziyah. Setiap segala sesuatu pasti punya keistimewaan. Saya punya keistimewaan, Mas Yogi punya keistimewaan, dan bangsa Barbar pun jelas punya keistimewaan yang hebat. Subhanallah. Selain Masjid Al-Kutubiyah dan menaranya yang khas, jejak-jejak kejayaan Murabitun masih tampak pada bangunan-bangunan tempat membuat gerabah keramik biru yang amat dikagumi penggemar pernak-pernik hiasan rumah. Gerbang-gerbang kota yang kokoh dilengkapi pintu besi, menara-menara terbuat dari batu bata merah setengah jingga. Dan yang terpenting adalah pasar tradisional yang menonjolkan nuansa budaya barbar dan warung-warung penjual manis khas pegunungan Atlas. Jami Al-Fena di pusat kota Marrakesh, Maroko ini tak pernah sepi. Sepanjang hari selalu dipadati pengunjung yang terus mengalir. Detik kehidupan di tempat ini seperti tak pernah berhenti. Ini sudah berlangsung sejak ratusan tahun silam. Suasana semakin meriah pada sore hari. Banyak atraksi musik, tarian, teater jalanan, penjinak ular maupun monyet, akrobat, pesulap, peramal nasib, dan penari barbar. Jami Al-Fena pada malam hari menjelma menjadi restoran jalan dan makanan khas kepala kambing berburu menyengat. Tidak jauh dari tempat ini berdiri kokoh Al-Menara Avenue, dikelilingi oleh taman-taman kota yang indah dengan sistem irigasi warisan abad ke-12 yang masih berfungsi hingga kini. Bangsa yang pernah menaklukkan dan berkuasa ratusan tahun di Spanyol dan Prancis memang luar biasa. Tradisi dan pembudidayaan sangat mewarnai Maroko. Penguasaan teknologinya begitu menakjubkan pada zamannya. Orang-orang Iberia, Spanyol, dan Portugal menyebut mereka atau seluruh Muslim yang berasal dari Maghribi dengan sebutan Moorish, dan hingga kini masih menyimpan peninggalan di Spanyol dan Portugal. Muslimin Barbar pun mendirikan dinasti Muwahhidun
atau yang lebih populer dengan dinasti Mohand setelah runtuhnya kekuasaan Moravid. Kota Marrakesh kembali dibangun dan direstorasi lebih indah sebagai ibu kota pusat pemerintahannya. Seluruh wilayah di Maroko diambil alih termasuk Andalusia. Bahkan Almohad memindahkan ibu kota Andalusia dari Cordoba ke Sevilla, kemudian membangun Masjid Agung yang jejaknya masih jelas hingga kini. Itu sebabnya Menara Kutubiah di Marrakesh memiliki ciri khas yang sama dengan Menara Giralda di Sevilla. Kemajuan peradaban yang dibangun muslimin barbar yang demikian besar kian membuat aku, sang musafir, penasaran. Dari kawasan Jami Al-Fena, aku menelusuri kebesaran dinasti-dinasti muslim barbar di kota Marrakesh. Sekarang ini juga tempat berkumpulnya orang-orang untuk mencari inspirasi, baik para budayawan, seniman, bahkan politikus ya. Betul sekali Mas Yogi. Di sini kota yang menjadi saksi di mana peralihan kekuasaan dari dinasti Murabitun menuju dinasti Muwahhidun. Tempat ini sangat bersejarah. Karena dulu ketika dinasti Murabitun berdiri, ini menjadi pusat kekuasaannya. Tetapi sayangnya Mas Yogi, ketika dinasti Muwahhidun sudah mencapai titik kemajuan yang sangat luar biasa, dinasti Muwahhidun terbuai oleh kehidupan dunia. Mereka terlena, mereka melakukan perebutan kekuasaan, penumpukan harta, sehingga masyarakat sudah terabaikan sama sekali pada saat itu. Nah, ini yang diperingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai masyarakat yang hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta terhadap dunia dan takut akan kematian. Na'udzubillah min dzalik. Dan kondisi seperti ini membuat dinasti Muwahhidun semakin melemah. Padahal apa yang dilakukan oleh dinasti Muwahhidun sungguh membanggakan. Mereka mampu menguasai wilayah Spanyol. Dan Spanyol yang dalam keadaan kacau pada saat itu, banyak perebutan kekuasaan, perpecahan, dan juga serangan-serangan dari pihak Kristen sudah mampu untuk menggerogoti kekuatan-kekuatan di Spanyol. Dinasti Muwahhidun mampu untuk menyatukan mereka semua, mengembalikan keutuhan masyarakat dan kembali masyarakat Islam semakin kompak di situ dengan hadirnya dinasti Muwahhidun. Ini sungguh disayangkan. Oleh karena itu, kehancuran dinasti Muwahhidun merupakan kehancuran yang sangat fatal. Fatal sekali akibatnya. Semenjak itu, satu persatu kekuasaan umat Islam yang ada di Spanyol kembali bisa direbut oleh umat Kristen. Dan ini sangat disayangkan sekali. Hanya satu kota yang mampu dipertahankan oleh umat Islam, yaitu kota Granada. Cuma itu saja. Dan selebihnya semua sudah berada di bawah kekuasaan Kristen semua. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang paling penting untuk dicatat Mas Yogi, kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi pada kedua dinasti ini, bahwa untuk mencapai sebuah kejayaan, kita harus tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus tetap melancarkan misi dakwah sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya kepada nafsu dunia ya, Kang? Tidak hanya kepada nafsu dunia. Karena apa akibatnya? Akibatnya adalah kehancuran. Karena Allah sudah mengenas, sudah mencatat dalam Al-Quran, watilkal ayyamu dawiluha bainan nas. Masa-masa itu, artinya masa kejayaan dan masa kehancuran, akan kami pergilirkan di antara manusia. Dari situ kita bisa melihat bahwa kunci untuk mencapai kejayaan adalah selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang olehnya. Karena kalau tidak, maka kehancuranlah yang akan terjadi. Seperti yang sudah dialami oleh dinasti Muwahhidun itu. Na'udzubillah min dzalik. Ternyata tempat ini benar-benar bersejarah ya Kang ya? Betul. Dan saya juga ingin merasakan bagaimana sih mendapatkan inspirasi di tempat ini. Harus Mas Yogi. Ayo kita cari tempat Kang. Mari. Ayo. Kota Marrakesh menjadi saksi akan kegemilangan peradaban muslim barbar di Maghrib. Sekaligus menegaskan peran kaum muslimin barbar yang tak hanya berperan besar dalam penyebaran Islam di daratan Afrika, bahkan menjadi perekat bagi kaum muslimin Afrika dan Andalusia. Sekaligus menepis anggapan sebagian masyarakat yang menilai bangsa barbar sebagai bangsa primitif.